Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri yang merupakan materi pokok pada matematika peminatan kelas 12. Ada beberapa alternatif solusi limit fungsi trigonometri. Di antaranya itu sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu dengan cara substitusi langsung. Yang kedua bisa juga dilakukan dengan cara pemfaktoran. Dan yang ketiga, biasa di limit fungsi trigonometri itu sering menggunakan identitas trigonometri atau rumus-rumus trigonometri. Dan yang keempat, limit fungsi trigonometri juga bisa dilakukan dengan cara turunan. Oke, untuk pada bagian yang pertama, kita pelajari dulu limit fungsi trigonometri untuk X mendekati 0 dan untuk X mendekati A. Ada beberapa konsep yang perlu kita pahami, di antaranya untuk limit sin X dibagi X, untuk X mendekati 0 itu nilainya adalah sama dengan 1. Kalau dimasukkan langsung, X-nya diganti 0 akan terjadi sin 0 per 0. Sin 0 nilainya 0. Berarti 0 per 0 nilainya tak tentu. Tetapi dengan teorema Apet atau bisa juga dengan melakukan pendekatan, karena di sini X mendekati 0 itu artinya X tidak sama dengan 0. Hanya nilai X itu sangat dekat dengan 0. Itu juga bisa akan menghasilkan nilai 1. Kalian bisa membuktikan ketika X-nya diisi yang mendekati 0. Misalnya 0,0000 yang banyak ya, 1. Dimasukkan ke nilai sin X dan X-nya yang ini. Maka akan terbukti nilainya sama dengan 1. Demikian juga ketika dibalik limit dari X dibagi sin X untuk X mendekati 0, nilainya juga akan sama dengan 1. Untuk yang ketiga dan keempat itu ketika kita menggunakan tangan, limit dari tangan X dibagi X untuk X mendekati 0 juga bernilai 1. Demikian juga ketika dibalik limit X dibagi tangan X untuk X mendekati 0, nilainya juga sama dengan 1. Tapi hati-hati dengan bentuk yang kelima ini. Itu limit dari cos X dibagi X untuk X mendekati 0. Ketika kita lakukan substitusi langsung, misalnya ini X-nya diganti 0, nah X-nya diganti 0, terjadilah cos 0 dibagi 0. Cos 0 dibagi 0, cos 0-nya bernilai 1. 0-nya tetap 0. Maka akan terjadi 1 per 0. 1 per 0 boleh ya, karena bukan bentuk tak tentu. Berapa nilainya 1 dibagi 0? Nilainya adalah tak hingga. Kalau dibalik bagaimana? Misalnya limit dari X dibagi cos X untuk X mendekati 0. Ini juga bisa dilakukan dengan cara substitusi langsung. X-nya diisi 0, akan terjadi 0 per cos 0. Cos 0 nilainya adalah 1, berarti 0 per 1. 0 dibagi 1 berapa? Tentu sama dengan 0. Oke, selanjutnya yang agak kompleks sedikit. Jika limit dari sin AX per BX untuk X mendekati 0. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kalau ini X-nya dikalikan A, yang atas yang bawah X-nya dikalikan B atau sin AX per BX, maka akan bisa dibuktikan bahwa nilainya adalah sama dengan A per B. Demikian juga ketika soalnya dibalik limit dari AX per sin BX. Untuk X mendekati 0, nilainya adalah A per B. Ingat, ini tadi tidak boleh menggunakan substitusi langsung, tidak boleh X-nya diganti 0, sin A kali 0 terjadilah sin 0, B kali 0 terjadilah 0, maka sin 0 dibagi 0 hasilnya menjadi 0 per 0, maka menjadi bentuk tak tentu. Ini didefinisikan atau hasil kesimpulan bahwa jika ada limit dari sin AX per BX
untuk X mendekati 0 bukan 0 per 0, tetapi adalah A per B. Demikian juga ketika dibalik. Bagaimana untuk tangan? Tangan sama saja ya, yaitu limit dari tangan AX per BX untuk X mendekati 0 nilainya adalah A per B. Demikian juga ketika dibalik, limit dari AX per tangan BX untuk X mendekati 0 nilainya sama A per B. Oke, dari beberapa kejadian sebelumnya bisa kita simpulkan di sini bahwa limit dari sin AX per tangan BX untuk X mendekati 0, nanti sinusnya atau tangannya ini boleh disimpan ya. Sinus atau tangan boleh disimpan, masukkan kotak, disimpan, sehingga boleh diganti soalnya menjadi limit AX per BX untuk X mendekati 0 tanpa sinus, tanpa tangan. Sehingga hasil akhirnya nanti X-nya bisa dibagi, terjadilah A per B. Bagaimana dengan kosinus? Untuk kosinus tidak boleh disimpan. Tidak boleh disimpan. Tapi ini bisa disubstitusi langsung. X-nya diganti 0, terjadilah cos A kali 0. Tangan BX, X-nya diisi 0, tangan B kali 0 atau tangan 0. Atau misalnya tangannya disimpan boleh, tapi cosnya jangan ya. Kalau tangannya disimpan, nanti terjadi begini. Ini tangannya disimpan. Ketika X-nya diisi 0 menjadi cos A kali 0 adalah cos 0. Karena ini tangannya disimpan, B kali 0 adalah 0. Terjadilah cos 0 per 0 atau cos 0 nilainya 1 per 0. Mengisi tak hingga. Demikian juga ketika dibalik ya, cosnya ada di bawah. Jadi cosnya tidak boleh disimpan, yang boleh hanya sin atau tangan ini boleh disimpan. Sin atau tangan boleh disimpan. Oke, saya kira mudah saja meskipun namanya limit fungsi trigonometri, tapi cara pengerjaannya saya kira cukup mudah. Kita lanjutkan dengan beberapa contoh, di antaranya yang pertama, limit dari sin X dibagi 2 min cos X untuk X mendekati pi per 3 atau 60 derajat ya. Kalau dijadikan sudut dalam derajat menjadi sin 60, sudut menjadi pi per 3 itu adalah 180 dibagi 3 atau 60 derajat. Jadi pi itu adalah 180 derajat ya, setara dengan 180 derajat. Kalau dibagi 3 berarti nanti 180 dibagi 3 itu setara dengan 60 derajat. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, tentu kita lakukan dulu dengan cara substitusi langsung, apakah bentuknya 0 per 0 atau tidak. Kalau 0 per 0 maka tidak boleh dengan cara substitusi langsung. Kita coba dulu ya, dengan X diganti langsung dengan pi per 3. Sehingga sin X menjadi sin pi per 3. Dibagi 2 min cos X menjadi min 2 dikurang cos pi per 3. Cos pi per 3 atau sin pi per 3 yang ini tadi dalam 60 derajat ya. 60 derajat. Sin 60 derajat bernilai setengah akar 3 dibagi 2 min cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Untuk selanjutnya bisa kita kalikan, kita samakan saja penyebutnya atas bawah, terutama yang 2 ini supaya mudah ya. Samakan penyebutnya, saya ganti dengan 4 per 2. Setelah itu nanti atas bawah bisa kita kalikan 2 ya, masing-masing kita kalikan 2 supaya nanti 2 ini habis dengan yang setengahnya. 2 ini nanti ketika dikalikan 4 per 2, 2-nya habis, kalikan yang sini juga bisa habis ya. Jadilah menjadi hanya akar 3 per 4 min 1. 4 min 1 adalah 3 atau biasa ditulis dengan sepertiga akar 3. Kita lanjutkan contoh yang kedua yang agak kompleks sedikit.
limit dari sin 3x per tangan setengah x untuk x mendekati 0. Nah, ini seperti konsep sebelumnya. Maka jika ada sinus atau tangen, sinusnya ini boleh disimpan dalam kotak. Sehingga nanti bisa kita tuliskan limit baru yang nilainya sama tanpa sinus dan tanpa tangen menjadi seperti ini. Yaitu limit dari 3x per setengah x untuk x mendekati 0. Untuk selanjutnya, kalau sudah begini, x-nya boleh dibagi habis. Boleh dibagi habis menjadi 3 per setengah saja. 3 per setengah atau 3 dibagi setengah itu bisa diganti dengan bentuk perkalian menjadi 3 kali 2 per 1 sama dengan 6 per 1 atau sama dengan 6. Contoh yang ketiga, yang agak rame sedikit, limit dari sin 5x min tangen 3x dibagi 6x untuk x mendekati 0. Bagaimana kalau yang bagian pembilangnya atau yang atasnya ini campuran, ada sin ada tangen? Nah, jangan takut, ini soal yang juga cukup mudah dengan cara dipisah saja ya. Nah, dipisah saja seperti ini. Sin 5x dibagi 6x, tangen 3x dibagi 6x. Jadi 6x ini membagi sin 5x, membagi juga si tangen 3x. Setelah dipisah, di sini ketahuan, maka tangannya bisa sinus sama tangan bisa kita simpan. Jadi sinus dan tangan bisa disimpan. Sehingga soalnya bisa berubah tanpa sinus, tanpa tangan seperti ini. Hanya 5x per 6x dan 3x per 6x. Karena penyebutnya sama, maka bisa kita kurangi 5x dikurangi 3x menjadi 2x per 6-nya tetap. Dan yang terakhir ada 2x dan 6x bisa kita bagi x-nya atas bawah. Sisa 2 per 6 saja atau disederhanakan menjadi 1 per 3. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang keempat ya. Limit dari 2x plus 3 kali sin x min 1 dibagi x kuadrat plus 4x min 5 untuk x mendekati 1. Ya, kelihatannya rame banget campuran antara bentuk trigonometri dan bentuk aljabar. Limit fungsi trigonometri bercampur dengan limit fungsi aljabar. Oke, jangan takut, di sini ada bentuk sinus lagi, berarti nanti sinusnya boleh disimpan atau soalnya boleh diganti tanpa sinus. Kemudian yang bawah ini bentuk aljabar, biasa kita lakukan dengan cara pemfaktoran, difaktorkan saja. Karena x-nya mendekati 1, jangan lupa ditulis nanti x min 1. Dan dengan bentuk yang depan, ini tanpa sinus sudah ada x min 1, x kuadrat ditambah 4x min 5 bisa difaktorkan menjadi x plus 5 dikurang 1. Akhirnya ada unsur yang sama, bisa kita bagi habis ya. Limitnya sisa limit dari 2x plus 3 dibagi x plus 5 untuk x mendekati 1. Langkah terakhir tinggal substitusi langsung saja. Setiap ada x diganti dengan 1. Ada x nanti ganti 1 diganti 1 menjadi seperti ini. 2 kali 1 tambah 3 dibagi 1 plus 5. Yang atas menjadi 5, yang bawah penyebut menjadi 6. Yaitu 5 per 6. Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang kelima. Limit dari 1 min sin x dibagi cos kuadrat x. Cos kuadrat x ini maksudnya adalah cos x yang dikurung dikuadratkan. Bagaimana solusinya? Kalau kita masukkan langsung di sini x
mendekati pi per 2 atau 90 derajat, maka terjadi 1 dikurang sin 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Maka terjadi 1 min 1 sama dengan 0. Yang bawah cos kuadrat X atau cos X dikurung kuadrat. Kalau X-nya diisi 90 menjadi cos 90 derajat kuadrat. Cos 90 derajat nilainya 0. Terjadilah 0 kuadrat sama dengan 0. Maka terjadi bentuk tak tentu, yaitu bentuk 0 per 0. Maka itu tidak boleh. Karena tidak boleh, maka kita lakukan upaya. Upayanya adalah memfaktorkan kalau bisa. Karena bentuk ini masih sulit untuk difaktorkan, maka harus kita lakukan dengan bantuan identitas trigonometri. Di antaranya adalah bentuk cos kuadrat X plus sin kuadrat X bernilai 1, atau cos kuadrat X-nya bisa diubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Yaitu ini kalau sin kuadrat X-nya pindah ke kanan, ya, pindah ruas ke kanan, terjadi 1 min sin kuadrat X. Sehingga yang bawah kita ubah bentuknya menjadi 1 min sin kuadrat X. Jadi cos kuadrat X tadi kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Oke, untuk 1 min sin kuadrat X ini tidak bisa langsung membagi. Habis. Kita ingat lagi konsep dari A kuadrat min B kuadrat bisa difaktorkan menjadi A min B kali A plus B. Anggap saja di sini A kuadratnya adalah 1. Berarti 1 ini kita bayangkan sebagai bentuk 1 kuadrat ini ya. 1 kuadrat min sin X kuadrat. Nah, ini gantinya sin kuadrat X adalah sin X kuadrat. Nah, bentuk ini bisa mengikuti konsep A kuadrat min B kuadrat. Ini A kuadrat min B kuadrat. Hanya 1, B-nya sin X. Sehingga bisa difaktorkan menjadi yang bagian penyebutnya, yang bawahnya menjadi 1 min sin X kali 1 plus sin X. Nah, kemudian di atas ada 1 min sin X terbagi habis oleh bagian penyebut, ada juga 1 min sin X. Karena terbagi habis, akhirnya menjadi 1 per 1 plus sin X saja. Jadi ini bertahan 1 plus sin X berarti sebagai penyebutnya. Oke, tinggal langkah terakhir saja, yaitu menggantikan nilai X, ya, menggantikan nilai X dengan pi per 2 atau dengan dot 90 derajat. Itu 1 ditambah sin pi per 2 atau sin 90 derajat. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Sehingga hasilnya 1 per 2. Oke, kita tambah lagi satu contoh terakhir yang ke-6 ya. Limit dari cos X min cos 3X dibagi 1 min cos 2X. Nah, bentuk limit ini juga tidak bisa langsung difaktorkan. Karena tidak bisa langsung difaktorkan, maka kita perlu mengubah dengan mengingat kembali identitas trigonometri. Identitas apa yang perlu diingat? Nah, di antaranya bentuk ini, yaitu cos A min cos B sama dengan min 2 sin setengah A plus B kali sin setengah A min B. Anggap saja di sini A-nya adalah X, B-nya adalah 3X. Maka cos X dikurang cos 3X itu nanti bisa diubah menjadi min 2 sin setengah X ditambah 3X kali sin setengah X dikurang 3X. Itu pun masih juga belum bisa ketemu, maka yang bawah ini juga perlu ingat lagi identitasnya dirubah ya. 1 min cos 2X itu punya identitas atau punya rumus bisa diubah menjadi 1 min 2
sin kuadrat A. Ya. Kalau 2x berarti 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, kita ubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Yang atas tadi min 2 sin jumlah dibagi 2 kali sin kurangnya dibagi 2. Yang bawah 1 min, nah ini tetap 1 min. Cuma cos 2x nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, di sini ada 1. Nanti dikurangi sama 1 jadi habis. Min 2 sin kuadrat X keluar dari kurung ketemu negatif menjadi positif. Bentuknya kalau disederhanakan yang atas ini 2x tambah 3x 4x 4x dibagi 2 dapat 2x. Yang ini x dikurangi 3x dapat min 2x. Min 2x dibagi 2 dapat x saja. Jadi seperti ini ya. Ini menjadi min 2 sin 2x sin min x dibagi 2 sin kuadrat x. Oke, tinggal memasukkan saja. Tetapi kalau ini ada bentuk sinus, kalian boleh menyimpan bentuk sinusnya ini ya. Sinusnya boleh disimpan tanpa sinus. Jadi soalnya jadi lebih sederhana. Limit dari min 2 sin 2x sin min x dan seterusnya ini sinusnya bisa dihilangkan dengan limit tanpa sinus atau tanpa tangan seperti yang sebelumnya ya. Jadi bentuknya lebih sederhana. Kalau kita sederhanakan lagi ada negatif kali negatif jadi positif menjadi limit dari 4x kuadrat dibagi 2x kuadrat. Akhirnya ada x kuadrat dibagi oleh x kuadrat habis. Sisa 4/2 saja atau bernilai 2. Oke, saya kira untuk contoh sudah lumayan banyak. Kita perlu mengingat kembali beberapa identitas trigonometri penting yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Di antaranya tadi adalah cos kuadrat A bisa diganti 1 min sin kuadrat A. Cos 2A bisa diganti dengan 1 min 2 sin kuadrat A. Ingat di sini ya, kalau cos kuadrat di sini tidak muncul 2, tapi kalau cos 2A di sini muncul 2 sin A. Karena mirip sekali, jadi harus hati-hati ya. Apakah cos kuadrat atau hanya cos 2A. Bentuknya sangat mirip, perlu hati-hati. Dan yang terakhir tadi ada cos A min cos B ini ya, mohon diingat kembali. Dari bentuk yang pertama ini bisa juga langsung secara praktis kalau ada bentuk 1 min cos kuadrat A, berarti ini cos kuadrat A-nya pindah ke kanan, sin kuadrat A-nya pindah ke kiri, jadi sehingga sinus kuadrat A-nya ketika ke kiri jadi positif ya. Jadi 1 min cos kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Sedangkan yang kedua ini kalau dirubah posisinya cos 2A-nya pindah ke kanan, 2 sin kuadrat A-nya pindah ke kiri. Jadi 1 min cos 2A nilainya sama dengan 2 sin kuadrat A. Oke, beda tipis ya. Sini cos kuadrat A, ini cos 2A. Muncul angka 2 di depan sin kuadrat. Karena limit fungsi trigonometri juga bisa menggunakan turunan, kalian juga perlu paham kembali atau perlu mengingat kembali bahwa turunan fungsi trigonometri yang sederhana, misalnya ada Y sama dengan sin AX plus B, turunannya adalah Y aksen sama dengan A cos AX plus B. Jadi sinusnya berubah jadi cos, cuma ketambahan dikalikan dengan A. A ini dapat dari mana? Dari turunan yang di dalam kurung ini. AX plus B kalau diturunkan adalah dapat A. Begitu juga untuk cosnya. Kalau cos Y sama dengan cos AX plus B, turunannya menjadi min A sin AX plus B. Dan untuk tangan turunannya menjadi A kali sekant kuadrat AX plus B.
Oke, saya kira cukup sekian. Kalian bisa berlatih dengan mengerjakan soal-soal uji kompetensi. Ini untuk soal uji kompetensi yang pertama. Ada 2 soal, bisa kalian catat atau screenshot untuk nanti dikerjakan di buku tugas kalian. Ya. Ini nomor 1 dan nomor 2, 3 dan nomor 4. Lanjut lagi, ini soal nomor 5 dan nomor 6. Berikutnya soal nomor 7 dan nomor 8. Berikutnya nomor 9 dan nomor 10. Silahkan dicatat atau di screenshot nanti untuk dikerjakan. Nomor 11, 12. Selanjutnya 13 dan 14. Masih ada lagi nomor 15 dan 16. Masih ada nomor 17 dan 18. Dan yang terakhir nomor 19 dan 20. Oke, selamat mengerjakan. Berusahalah semaksimal mungkin untuk bisa mengerjakan secara mandiri. Oke, cukup sekian. Tetap semangat belajar. Jangan lupa menambahkan ilmu dari berbagai sumber yang relevan. Semoga kalian sukses. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.